Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Hadratal muhtaramin, para ahli, para ulama, sepuh bini sepuh, asatidz, ustadzat, serta para pimpinan Jambil Qura wal Hufad Kabupaten Malang dan se-Kabupaten Malang, pimpinan JKH Kecamatan Dau, MBJNU Tandau, baik dari Suriah maupun Tanfidiyah, ngapunten boten nyebat setunggal tanpa mengurangi rasa hormat kawula untuk mempersingkat waktu sebelum undang-undang jam 12 lan dumateng pengurus takmir masjid Badrus Salam, ibu-ibu muslimat, fatayat, prosmen sedoyo, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama kita aturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa bersilaturahim, bisa duduk bersama dalam majelis pengajian yang insya Allah kita yakin duduk seperti ini, duduk yang sangat bermanfaat, mengalahkan ibadah apapun. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadisnya Abu Dzar, julusu sa'atin fi talabil ilmi afdalu min alfi raqatin wa min alfi syuhudi janazatin wa min alfi iyati maridin. Duduk sebentar saja dalam mencari ilmu lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Kalau yakin yang dawu 20 rakaat pun abot, pendak Ramadan tok nggih. Lebih utama daripada menghadiri 1000 jenazah, lebih utama daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Maka sahabat bertanya, hatta min qiraatil Quran ya Rasulullah, apakah sampai mengalahkan paling orang baca Al-Quran ya Rasulullah? Faqala hal yanfa'ul Quran biwayri ilmin, apakah ada manfaatnya Al-Quran dengan tanpa ilmu? Inilah duduk kita, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'assalam mugi tansah kaatur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Semoga perjuangan kita untuk Nahdlatul Ulama ini, perjuangan kita untuk menghidupkan Al-Quran dengan masyarakat, sebuah perjuangan yang nantinya memantaskan diri kita menjadi umatnya beliau, dan kita juga menjadi umatnya dan termasuk min ahli syafaati. Di dalam masalah Al-Quran, ngaji bareng khusus Al-Quran, dan kita mulai alhamdulillah dari kecamatan ke kecamatan sudah selesaikan tajwid sewajar pokoknya untuk bekal baca Al-Quran. Maka yang penting berikutnya adalah fasahahnya, waqaf dan ibtida. Karena at-tartil, ada perintah dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, tartilkanlah Al-Quran dengan sebenar-benarnya tartil. Kita dalam belajar usul fikih, ketika ada fi'il amar dalam Al-Quran masih berkisar antara wujub dan nadab, tetapi ketika ditakkiti maka terarah pada hukum wujub. Di warattilil Qur'an ada tartila, maka hukumnya mentartilkan Al-Quran adalah hukumnya wajib. Oleh karena itu mat tartil, apa tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, mentajwidkan hurufnya Al-Quran dan juga mengetahui tempat-tempatnya waqaf. Karena sebetul apapun tajwidnya, tetapi waqafnya masih salah, juga masih bisa salah maknanya. Karena salah waqaf bisa menyebabkan salah makna. Karena itu harus mengerti mengenai Al-Quran. Kemudian tartil ini juga penting. Kita baca dengan tartil. Kalau kita baca dalam awal surat Al-Baqarah, Allah berfirman menunjukkan sifat-sifatnya orang yang bertakwa. Allah berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Di sifatnya orang bertakwa itu orang yang percaya kepada
apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu percaya kepada Al-Quran. Maka kalau kita ditanya apakah kita percaya dengan Al-Quran, pasti percaya. Tapi sudah terbukti atau yang perlu dipertanyakan. Lek percaya ini mesti percaya Quran adalah kitab suci kita umat Islam. Tapi dalam satu ayat, bagaimana bukti kita percaya pada Al-Quran? Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah diberi kitab Al-Quran dan mereka membacanya dengan haqqut tilawah, maka mereka itulah yang percaya kepada Al-Quran. Artinya apa? Kalau kita ngaku cinta pada Al-Quran, harus membaca Al-Quran dengan haqqut tilawah. Apa itu baca Al-Quran dengan haqqut tilawah? Ayyashtarika fi lisan wal aql wal qalb. Dia harus bersatu antara lisan, akal dan hati. Fal lisanu yurattil wal aqlu yutarjim wal qalbu yatta'il. Lisannya mentartilkan, akalnya menerjemahkan, hatinya mengambil nasihat. Kan dikatakan fahadzul lisan tashihul huruf bitartil, fahadzul aql tarjamatul ma'ani, fahadzul qalb al-itti'adh wal inzijar. Artinya bagian dari lisan adalah mentashihan huruf-huruf Al-Quran dengan cara tartil. Bagian dari akal menerjemahkan makna-maknanya, bagian dari hati adalah mengambil nasihat dan mengambil pelajaran. Itu baru namanya haqqut tilawah, baru dikatakan percaya kepada Al-Quran. Kalau jangan sampun mau dereng ini. Itu dikatakan percaya pada Al-Quran. Dan pentingnya untuk tartil. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Nanti kalau sudah masuk surga, orang yang sahibul Quran akan dipanggil khusus, akan didawuhkan pada mereka dengan bilisanil malaikah, iqra, baca Al-Quran kamu. Di sana nggak ada mushaf, ini bacanya harus pakai apal nggak bisa mendawu ini. Di iqra, bacalah Al-Quran kamu, wartaki, naiklah kamu, warattil, dan tartilkanlah Al-Quran kama kunta turattilu fid dunya, seperti kamu dulu mentartilkan ketika di dunia. Karena apa? Pangkat kamu sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Sering saya terangkan penggunaan fi'il mudhari' dalam hadis ini. Kalau dulu mestinya pakai fi'il apa? Fi'il madhi. Kalau tadi itu ya ja'a. Kalau sekarang ya ji'u. Kalau akhirat sebenarnya kamu dulu mestinya pakai fi'il madhi. Warattil kama kunta rattalta, seperti itu. Tetapi hadisnya warattil kama kunta turattilu. Nah, maka ini kita tahu kalau di dalam kaidah nahwiyah, ketika sesuatu belum terjadi kok pakai fi'il madhi, maka ada faedah tahaqqukil wuqu', seperti ata amrullah, kiamat wis teko, benar belum? Nah, itu makanya pasti datangnya. Dan sebaliknya kalau sesuatu sudah terjadi pakai fi'il mudhari', maka faedah lil istimrar. Jadi artinya selalu, sebagaimana kamu dulu di dunia selalu mentartilkan Al-Quran. Nah, ini hadis, umpama hadisnya itu warattil kama kunta rattalta, umpama tartil sekali sudah cukup. Sebagaimana kamu dulu pernah mentartilkan, pisan tok tartil sudah cukup. Tapi karena hadisnya turattilu, kapanpun kita baca Al-Quran selalu harus dengan tartil. Sehingga di sini orang yang apal Quran gak cukup. Aku apal Quran kuburane woto, ya kuburane woto lek wong ngrung mesti. Ini harus menjadi sahibul Quran. Dalam taklikotnya kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalil Quran, sahibul Quran itu orang yang hafal Al-Quran dan memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, itu namanya sahibul Quran. Maka itu orang hafal Al-Quran, dan syarat kedua adalah selalu bacanya dengan tartil. Masih apal Quran mungkin gak tartil, gak masuk hitungan ini, gak masuk dawu ini. Nanti tartil ke apal Quran gak masuk dawu ini, dua-duanya. Orang itu apal Quran bacanya dengan tartil. Masalah ngapal Quran itu barang mudah. Nah, sekarang lek ono wong bangga,
Aku bangga khatam Al-Quran. Bangga dari mana? Barang gampang kok dibanggakan. Kenapa? Gampang itu berkali Allah firmankan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh betul-betul saya mudahkan Quran untuk dihafalkan. Maka adakah yang mau menghafalkan? Lu harus digampang, lu nggak ngapal lu kan kebangetan awake dhewe. Itu ngapal Quran itu barang yang mudah. Jadi kalau Quran diturunkan apa tujuannya? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Itu tujuan Al-Quran. Di Al-Quran adalah kitab yang diturunkan yang penuh keberkahan, diturunkan tujuannya liyadabbaru ayatihi, akan kalian mau tadabbur dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalian tidak mau tadabbur itu orang-orang munafik. Sampai Allah firmankan, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Bukan khitab untuk orang-orang munafik. Apakah mereka nggak mau tadabbur dengan ayat Al-Quran? Lah, kita kalau nggak mau tadabbur malah madani wong munafik. Ini maka tujuan dengan Al-Quran adalah liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab, dan akan menjadi orang yang ulul albab yang mampu tadzakkur, mengambil pelajaran dari kitab Al-Quran. Itu tujuan diturunkan Al-Quran. Sehingga, dan yang kedua, kalau apal Quran itu wong khatam Quran, diwisuda dan seterusnya, sajane belum apal Quran, masih apal 1/20 Al-Quran. Kenapa sekarang 1/20? Nanti bacaan ketika sekali waktu ada seorang sahabat namanya Hisham ngimami sholat Isya. Umar bin Khattab lewat, dengarkan bacaan Hisham ini beda dengan yang beliau terima dari Rasulullah. Diterima kok gak podo bacaan ini. Kok Umar tuh marah. Ini sak marah-marahnya masih menunggu Hisham selesai sholat. Sahabat Hisham selesai sholat, maka langsung selendangnya Umar taruh di lehernya Hisham, diseret di hadapan Rasulullah. Maka Umar mengatakan, ini wahai Rasulullah, telah baca Al-Quran beda dengan yang pengajaran pada saya. Maka Nabi dawuh, iqra ya Hisham. Hisham baca. Maka Nabi mengatakan, hakadha unzil. Iqra ya Umar. Umar baca. Nabi berkata, hakadha unzil. Innama unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Jadi Quran diturunkan atas tujuh huruf. Huruf hilafnya macam-macam. Tapi dari Ibnu Jazari mengatakan, apa punya 7 huruf itu? Dari semua kiroat, mulai dari yang mutawatir sampai yang syadzah, ternyata kembalinya pada 7 macam perbedaan. Nanti jangan sampai mengatakan kiroah sab'ah, kiroahnya imam 7, itu salah fatal. Zaman Nabi imam 7 belum lahir sudah ada kiroah sab'ah itu. Nanti zaman Nabi sudah ada sab'atu ahruf. Imam kan belum lahir itu. Makanya kiroat sab'ah itu dari penelitian ulama, yang qiraatnya mutawatir ada 10, mulai Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amrin, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai, Khalaf, dan Abu Ja'far dan Ya'qub. Ada 10 imam. Dari 10 ini masing-masing punya 2 rawi. Kalau Nafi' punya riwayat Qalun dan Waris, Ibnu Katsir punya riwayat Al-Bazzi dan Kumbul, Abu Amrin Ad-Duri dan As-Susi, Ibnu Amir Hisham dan Ibnu Zakwan, Asim, Syu'bah dan Hafiz, kemudian Hamzah, Khalaf dan Khalad, Al-Kisai, Duri Al-Kisai dan Al-Laits. Kemudian ila akhir 10, masing-masing punya 2 rawi. Berarti kalau kita apal riwayat Hafiz, berarti apal berapa? 1/20 dari Quran. Itu kalau kita masih pakai dari Thariqah, Syatibiyah dan Durrah. Kalau pakai Thariqah Thayyibatun Nashr, setiap rawi punya 2 thariqah. Kalau kita Hafiz, itu kita ikut thariqah Ubaid ibn Sobah. Tapi ada thariqah yang lain adalah Amr ibn Sobah. Kalau Waris itu punya thariqah, ada Azraq, ada Asbihani. Jadi kita masih hafal 1/40 Quran. Kalau kita itu hafal Quran masih dalam riwayat Hafiz, thariqah Ubaid ibn Sobah, itu kalau diperinci kita masih hafal 1/40 dari bacaan Al-Quran. Loh, siapa 1/40 kok wis kemenyain gak boleh. Dan kita pun masih sekedar apal tok. Nah, apal Quran anak kecil-kecil sudah hafal Al-Quran. Maka ini bagaimana ke depan kita bisa baca Quran dengan hakut tilawah. Nanti orang tuh cari ilmu gak ada kata berhenti.
man dhanna annahu alimun fa huwa jahilun. Sapa sing nyangka aku pinter itu wong bodoh tuh, langsung bodoh dadak. Meskipun pinter siapa apa, dia sudah merasa aku pinter, ya itu sudah fa huwa jahil. Mari terus belajar Al-Qur'an, masih banyak kekurangan kita. Enggak usah khawatir. Rasulullah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sungguh Allah mengangkat dengan kitab Al-Qur'an ini beberapa kaum, dan Allah pun akan menjatuhkan Al-Qur'an ini kaum-kaum yang lain. Jadi kalau ada pilihan mesti kita akan milih untuk diangkat derajatnya oleh Allah. Bila Allah mengangkat derajatnya orang dengan Al-Qur'an, Allah berfirman dalam satu ayat, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran mengalahkan alam semesta. Ayat ini kalau kita perhatikan rodok muskil. Muskil kok nggak ada nama Nabi Muhammad dalam ayat itu. Kok Nabi Adam, Nabi Nuh, ala Ibrahim, ala Imran. Maksud Nabi Muhammad kalah. Dan kita tahu Nabi Muhammad khairul khalqi ajma'in, khairul anbiya'i wal mursalin. Kita perlu ditafsiri. Jadi kita tafsirkan. Ada 3 penafsiran. Penafsiran pertama dalam tafsirnya Jalalain itu alal alamin ay ala alami zamanihim. Jadi mengalahkan alam semesta di zaman beliau masing-masing, maka tidak mengalahkan Nabi Muhammad. Penafsiran kedua, tidak ada nama Nabi Muhammad lah sudah masuk dalam ala Ibrahim. Ini masih jauh untuk putulin nomor piro mulane. Nah, penafsiran ketiga ini ditafsir dengan satu ayat dalam surat Fatir. Dalam surat Fatir Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kemudian saya wariskan kitab suci Al-Qur'an ini kepada orang yang saya pilih dari hamba-hamba saya. Maksudnya apa? Tidak usah Nabi Muhammad, cukup umatnya Nabi Muhammad yang mereka mewarisi Al-Quran. Mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah sebagaimana dipilihnya Nabi Adam, Nabi Nuh, ala Ibrahim, ala Imran. Makanya Nabi bersabda, ulama'i ka'ambiya'i Bani Israel. Ulama dari umatku seperti nabi-nabinya Bani Israel. Itu keunggulan Allah memilih seperti itu. Oleh karena itu sekali waktu ada seorang pemuda sowan ke Sufyan Ats-Tsauri, bertanya, "Wahai Sufyan Ats-Tsauri, saya seorang pemuda punya kewajiban untuk berjuang fisabilillah. Tapi satu sisi saya kepingin untuk belajar Al-Quran. Saya pilih yang mana?" Maka Sufyan Ats-Tsauri, berangkatlah belajar Al-Quran. Bukankah Rasul sudah bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Paling baiknya kamu orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Bukan belajar Al-Quran, bukan belajar membaca Al-Quran. Ini belajar Al-Quran itu sebenarnya mulai dari membacanya sampai memahami Al-Quran. Itu orang yang terbaik. Kalau dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Berarti yang paling manfaat di dunia apa? Yang mengajari Al-Quran itu. Belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu yang paling bermanfaat. Dengan itu tidak ada kata kita ngaji, aku wis tuwek mau ngaji Quran, enggak ada ruginya terus. Sampai ada diceritakan itu ibadah terbaik adalah tadi disampaikan itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Orang katanya mati kurang 1 jam, apa amalnya? Ngaji ya. Itu daripada sholat oleh pirang rakaat 1 jam itu paling dapat. Tapi kita duduk di majelis ilmu sebentar sudah lebih daripada 1000 rakaat. Itulah pentingnya belajar Al-Quran. Dan kita belajar Al-Quran kita contohkan. Kemarin sudah kita mulai dari huruf Hamzah sampai Ya sudah selesai. Dan kita mulai baca surat Al-Fatihah. Nanti ada Al-Waqfu wal-Ibtida. Kalau contohkan kita nih, kalau contohkan kesalahan wakaf itu bisa menyebabkan kesalahan makna. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. Kalau macam ngoten niku salah apa bener? Lanjutkan mesti bener. Itu salah fatal. Kenapa? Sesuatu yang hukumnya haram jadi halal. Kalau saya ulang dari illa ma zakkaitum, kecuali hayawan yang sempat kamu sembelih, wa ma dzubiha 'alan nusub, dan hayawan yang disembelih untuk berhala-berhala, kan jadi halal ini. Padahal wa ma dzubiha 'alan nusub itu atofnya ke wa ma akalas sab'u. Nah, kita ngulangnya dari illa ma zakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusub, kan jadi atofnya ke ma zakkaitum atau barang yang halal. Padahal itu atofnya mestinya ke wa ma akalas sabu yang hukumnya haram. Itu contohnya seperti itu. Ngulangnya harus benar. Contohnya satu lagi seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Seperti itu berarti nanti lek wudu itu kaki diusap, enggak dibasuh. Di wamsahu bi, ucaplah kepala kamu, wa arjulakum beserta kaki kamu. Jadi kaki malah diusap, nah seperti itu. Ini harus tepat. Kita berhenti di sini ngulangnya dari mana itu tepat. Itu pun nanti kalau kita sudah belajar wakaf belum cukup. Nanti belajar masalah qat'ul qiraah. Memotong qiraah itu penting. Kemarin saya pas ngaji itu, kalau menurut Imam Nawawi itu kalau orang ngaji motong bacaannya itu enggak tepat, itu sudah tarkul adab, tarku mura'atil adab, dan meninggalkan penjagaan adab. Ya nun saya tadi yang tilawah itu belum selesai sudah shadaqallahul azim. Wa basyiril munafiqina anna lahum 'adzaban alima. Cek turun terangno alladzina yattakhidunal kafir, kan nerangkan al munafiqun, terangkan tapi wis shadaqallahul azim. Nah itu kalau untuk Imam Nawawi itu adalah tarku mura'atil adab, sudah meninggalkan penjagaan adab. Jadi kita wakaf, cara wakaf masalah wakaf di ayat beda antar imam. Kalau kita itu wakaf, kita baca dalam qiraatnya Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir itu setiap ayat harus wakaf, dan tidak ada wakaf di tengah ayat kecuali 3 tempat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi. Kemudian akhir juz 8 itu qul innamal ayatu indallahi wa ma yush'irukum innaha idza ja'at la yu'minun. Ada 3 tempat itu Ibnu Katsir yang boleh wakaf di tengah-tengah ayat. Selainnya kalau tidak ayat harus terus. Tapi kalau ayat wajib wakaf. Tapi kalau kita dari riwayat Hafiz dari Imam Asim itu lebih memilih pada mura'atul makna. Meskipun ayat kok belum sempurna dilanjutkan. Meskipun tidak ayat kok sudah sempurna ayatnya maka berhenti. Itu dalam qiraatnya. Nanti kita qiraat Hafiz itu tidak harus ayat tidak harus berhenti, boleh di ayat itu kemudian kita teruskan kalau masih belum sempurna dan seterusnya. Nah, karena itulah dalam qiraatnya Asim ini kita mengenal ada wakaf tam, wakaf kafi, dan wakaf hasan. Di cara wakaf tam itu kalau antara kalimat sebelum wakaf dan sudah wakaf itu nggak ada kaitannya sama sekali. Kalau saya baca seperti ini, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina
كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Itu namanya waqaf tam. Kenapa? Ulaikal muflihun dan innal ladzina, kaitannya sama sekali. Waqaf kafi itu masih ada hubungan, tidak ada hubungan lafaz tapi masih ada hubungan makna. Bisa baca seperti ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Itu waqaf kafi namanya. Secara lafaz enggak ada hubungan, tapi maknanya masih ada hubungan. Khatamallahu 'ala qulubihim. Ini kepada siapa? Alladzina kafaru tadi. Itu namanya masih ada hubungan makna. Berarti itu hukumnya waqaf kafi. Jadi kalau waqaf hasan masih ada hubungan makna, ada hubungan lafaz, tapi kalau kita waqaf nggak ada makna yang rusak. Seperti ini kita baca, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Masih ataf itu. Tapi kalau kita waqaf nggak ada makna yang rusak. Lah di bawahnya waqaf hasan namanya waqaf yang qabih, nggak boleh. Yang boleh itu kalau waqaf tam wajib berhenti. Kalau waqaf yang kafi lebih baik berhenti. Kalau waqaf hasan lebih baik terus. Boleh berhenti boleh terus. Tapi di bawah itu sudah waqafnya adalah waqaf yang qabih. Itu pembahasan masalah waqaf. Sehingga kita nanti belajarnya tidak hanya selesai dari belajar tajwid, tapi belajar fasahah, untuk belajar al-waqfu wal ibtida. Mohon maaf, ini nggak bisa ngaji waktunya. Saya undangan jam 10 berjalan ke rumah 1 jam ya. Ngapunten, jadi mungkin untuk pengajian dilanjutkan untuk yang bulan depan kita rentuki ya. Jadi 2 bulan. Nah, jadi kita masih ada 2 bulan lagi baru bertemu lagi. Kita lanjutkan pengajiannya untuk apa? Di Kasembon nggih. Ini bisa ketrawus toyo. Ngapunten, mugi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.